Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selasa 16 April 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Kecelakaan tunggal bus ALS di jalur Malala Sicincin, satu penumpang meninggal dunia. Penerapan sistem jalur satu arah perlu dievaluasi. Informasi pertama, saudara, bus ALS mengalami kecelakaan tunggal di jalur one way Malala menuju Sicincin. Akibat kejadian tersebut, 47 penumpang mengalami luka-luka dan satu orang diantaranya meninggal dunia. Satu unit bus ALS bermuatan penumpang dari Medan menuju Padang mengalami kecelakaan tunggal di Malala Selatan, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Akibat kecelakaan tunggal di jalur one way Operasi Ketupat Singgalang 2024, satu orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka serius. Kapolres Kota Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati mengatakan kejadian itu berlangsung sekitar pukul 4 sore pada Senin 15 April 2024 kemarin. Mobil terguling di tikungan Jorong Nyiur, Nagari Malala Selatan, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Selain satu orang meninggal dunia dan 5 orang luka berat, 41 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan trauma. Semua penumpang telah mendapatkan perawatan di 3 rumah sakit terdekat, diantaranya 8 orang di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Kecelakaan terjadi diduga akibat kondisi rem bus yang kurang maksimal, menghindari jurang di tikungan, dan sopir terpaksa membanting setir ke arah kiri sehingga menyebabkan bus terguling. Ada kecelakaan tunggal yang untuk bis ALS, kejadian di Malala Agam, Sumatera Barat. Itu kronologisnya karena kita masih dalam tahap pengamanan lebaran, yaitu ada jalur antara Bukit Tinggi Padang ini one way. Jadi kebetulan bis ini berangkat dari Bukit Tinggi, dari Medan, Bukit Tinggi, kemudian rencana akan mengarah ke Padang Panjang. Karena jalur one way ini, maka bis ini diarahkan melalui jalur Malala. Di TKP ini rutenya itu menurun, kemudian ada tikungan tajam. Nah, diperkirakan ketika turunan ini bis ini hilang kendali. Kapolresta Bukit Tinggi menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait terjadinya musibah tersebut. Berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama puncak mudik balik diprediksi pada hari Selasa 16 April 2024 ini. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, sebanyak 26 korban kecelakaan tunggal bus ALS Medan tujuan Jakarta di jalur one way Malala, tepatnya di Karaklipia, Jorong Nyiur, Nagari Malala, Kabupaten Agam, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. Kondisi korban beragam mulai dari luka ringan, luka berat, dan satu orang meninggal dunia. Inilah 26 korban kecelakaan tunggal bus ALS Medan tujuan Jakarta di jalur one way Malala yang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Padang Pariaman Senin sore. Korban menangis kesakitan, terutama balita. Kapolresta Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir yang langsung mengecek kondisi korban di rumah sakit mengatakan 26 korban yang telah sampai di rumah sakit dan langsung mendapatkan perawatan oleh petugas rumah sakit. Dari 26 korban kecelakaan, 24 diantaranya dewasa dan 2 balita. Kondisi 26 korban beragam, 5 orang mengalami luka berat, 20 luka ringan, dan 1 orang meninggal dunia. Hingga kini pihaknya masih mengecek dan menunggu apakah masih ada korban yang akan datang ke rumah sakit dan melakukan koordinasi dengan keluarga korban. Untuk korban laka lantas yang terjadi di jalur one way Malala yang dilarikan ke RSUD Padang Pariaman ini berjumlah 26 orang yang baru datang, terdiri dari 24 orang dewasa dan 2 anak-anak. Untuk kemudian untuk statusnya 1 korban meninggal dunia dan 5 luka berat dan 20 luka ringan.
Bus ALS Medan tujuan Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di jalur one way Malala, tepatnya di Karak Lipia, Corong Nyiur, Nagari Malala, Kabupaten Agam. Pada Senin sore 15 April 2024, persis di hari terakhir penerapan sistem one way. Selama penerapan sistem one way sudah terjadi 3 kasus kecelakaan di jalur yang sama. Dari Padang Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Kecelakaan tunggal juga menimpa sebuah truk bermuatan es di Kelo Ampe Pulau Ampe. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sempat menyebabkan kemacetan sepanjang 2 km selama 1 jam. Sebuah truk plat B9045BXU bermuatan batu es dari Pekanbaru menuju Pasaman Barat mengalami kecelakaan tunggal di Kelo Ampe Pulau Ampe, Maninjau, Kabupaten Agam. Kejadian tepatnya di Kelo Tujuh Baleh sempat menyebabkan macet panjang selama 1 jam. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk gagal melalui tikungan dan terbalik. Truk bermuatan batu es tersebut berasal dari Pekanbaru Riau hendak menuju ke Pasaman Barat. Tidak ada korban jiwa dari kejadian itu, namun kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer. Evakuasi dilakukan tim gabungan Polres Agam dari Pos Pelayanan Simpang Maninjau dan Pos Pelayanan Kelo 32, Operasi Ketupat Singgalang 2024. 16 April 2024 sekira jam 08.00 telah terjadi laka tunggal. Sebuah truk membawa batu es atau es kristal dari arah Matur dengan tujuan adalah ke Pasaman Barat. Sesampai di Kelo 17 ada perpapasan dengan kendaraan yang dari bawah. Kebetulan pada Kelo tersebut ada batu besar dan kebetulan menanjak batu besar tersebut sehingga truk tersebut oleng dan rebah kuda di Kelo 17 tersebut. Sejak operasi Ketupat Singgalang 2024 dimulai, kejadian laka lantas dan kemacetan di Kelo Ampe Pulau Ampe baru perdana terjadi. Polsek Tanjung Raya akan terus mengoptimalkan kewaspadaan dan memantaukan tipmas dan lalu lintas di wilayah hukumnya. Tadi Pak Motul, kendaraan truk box yang membawa es kristal dari Pekanbaru menuju Pasaman Barat mengalami kecelakaan atau posisi terbalik di tikungan 17 Kelo 44. Namun saat ini situasinya sudah kembali lancar, arus lintas sudah kembali lancar karena truk boxnya sudah kita bisa evakuasi dan arus lintas sudah bisa kita lewati baik dari arah Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Agam Ibda Fauzan menambahkan jalur Kelo Ampe Pulau Ampe salah satu titik rawan laka lantas dan kemacetan. Pihaknya terus mengimbau agar masyarakat pengguna jalan untuk tetap tertib berlalu lintas. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Pengamat transportasi Universitas Andalas menyebut pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengevaluasi penerapan sistem one way arus mudik dan balik Lebaran 2024. Hal ini karena masih banyaknya titik kemacetan di rute penerapan one way, termasuk perubahan rute yang dinilai terlalu cepat sehingga informasi tidak sampai kepada masyarakat. Penerapan sistem one way atau jalur satu arah selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 bertujuan untuk mengurai kemacetan sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Pengamat transportasi Universitas Andalas Yosyafram menilai penerapan sistem one way pada momen Lebaran tahun ini perlu dievaluasi karena masih banyaknya titik-titik macet terutama segmen Cicincin sampai Bukit Tinggi. Pemerintah juga sempat merubah rute one way pada 14 dan 15 April dari Padang menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya. Perubahan ini dinilai sangat cepat sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan tidak cukup mendapatkan informasi. Ditambah kurangnya baliho, billboard ataupun videotron di persimpangan one way yang memberikan informasi terkait penerapan ataupun perubahan one way tersebut. Hal itu juga berpengaruh signifikan terhadap kemacetan. Sementara rute alternatif yang dapat dilalui diantaranya jalan provinsi, kondisi jalannya relatif rusak, bahkan ada yang dikategorikan rusak berat. Yosyafra menambahkan integrasi angkutan umum di Sumatera Barat masih bermasalah, sehingga masyarakat lebih memilih angkutan pribadi saat mudik Lebaran. Ia juga menyoroti banyaknya kecelakaan yang terjadi selama mudik dan balik, bahkan menimbulkan korban jiwa. Sangat perlu peningkatan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu mungkin relatif hampir sama lah baru ya. Nah, yang juga sangat miris adalah bahwa kalau kita lihat kecelakaan lalu lintas di jalan pada periode mudik sekarang ini malah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Karena
ya seperti kejadian kemarin ya, bus ALS, kemudian ada yang hari Sabtu, hari Minggu itu banyak yang tabrakan beruntun. Ada adik teman saya juga mengalami kecelakaan beruntun gitu ya. Ada 3-4 kendaraan gitu. Ini saat ini sangat banyak terjadi karena apa? Banyak pengemudi yang tidak menjaga jarak. Ya, kemudian juga kaget dengan ternyata kondisi jalannya ada yang rusak, ada yang terhenti karena apa? Nah, tidak menjaga jarak akhirnya terjadi kecelakaan beruntun. Nah, itu yang sangat banyak kalau dibandingkan dengan tahun lalu lebih besar, lebih banyak tahun ini sepertinya. Diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan. Penyelesaian jalan tol juga dinilai dapat menjadi solusi berbagai permasalahan seperti kemacetan terutama saat libur Lebaran. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kehadiran pegawai Pemko di hari pertama kerja 98%. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya, halo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar artinya. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Desa Saurenuk di Kecamatan Siporo Selatan rawan banjir setiap tahunnya. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan penanganan banjir di daerah tersebut. Dalam 1 tahun, Desa Saurenuk dapat mengalami banjir sebanyak 4 hingga 5 kali dengan ketinggian mencapai 2 hingga 3 meter. Jika curah hujan tinggi, maka warga di dataran rendah tergenang banjir. Salah seorang warga Desa Saurenuk, Bastian, mengatakan banjir berasal dari aliran air sungai yang mengalir dari hulu dan masuk ke rumah warga. Air yang mengalir melewati banyak anak sungai sehingga aliran air ke hilir lambat menuju muara Desa Matobe. Sebelum adanya penebangan hutan di bagian hulu secara masif, bencana banjir jarang terjadi. Namun saat ini Desa Saurenuk menjadi salah satu desa langganan banjir setiap tahunnya. Dampaknya warga harus mengungsi atau melakukan evakuasi secara mandiri dengan jarak tempuh 4 hingga 6 jam ke lokasi pengungsian. Banjir juga menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat diselenggarakan, serta produksi perkebunan warga seperti kelapa, pinang, pisang hanyut terbawa banjir. Guna mengantisipasi banjir ke depannya, warga berharap adanya perhatian dan penanganan dari pemerintah, seperti menaikkan badan jalan di beberapa titik, namun tetap menyediakan gorong-gorong atau drainase di bawah jalan dan melakukan normalisasi sungai. Naikkan 2 meter lah dari jembatan ke sininya. Kalau untuk pengamanan jalan supaya mobil lancar pada saat banjir, kan mau direhab ini, sudah disarankan harus dinaikkan minimal 1,5 meter timbunan. Tapi tetap ada lubang, ada saluran, nanti bila banjir bisa keluar lagi. Kalau normalisasinya itu, tapi saya sudah bilang, dikeru diperdalam sedikit. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hari pertama buka pelayanan, ratusan masyarakat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Sebagian besar dari mereka melakukan perekaman KTP elektronik dan legalisir sejumlah dokumen kependudukan. Jumlah pengunjung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat di hari pertama kerja membludak. Petugas memprediksi pengunjung lebih 300 orang untuk hari ini. Sejak dibuka pagi hari, sejumlah loket dan tempat perekaman KTP elektronik dipenuhi oleh masyarakat. Sebagian besar dari mereka datang untuk memperbaiki dokumen kependudukan, termasuk perekaman KTP elektronik dan perbaikan dokumen hingga pindah. Kabid PIAK Disduk Capil Muhammad Irfan mengatakan, pelayanan akan dioptimalkan di hari pertama kerja. Peningkatan jumlah kunjungan ini sudah diprediksi dan terjadi hampir setiap tahun pasca Lebaran. Namun saat ini masyarakat bisa melakukan pelayanan secara online sehingga kunjungan langsung berkurang. Di sisi lain, adanya rekrutmen TNI, Polri, dan BUMN menjadi indikator banyaknya masyarakat yang melakukan legalisir dokumen kependudukan. Mengantisipasi antrian panjang, petugas melakukan pemilihan agar layanan bisa lebih cepat dan efektif. Kedepan diperkirakan tingkat kunjungan masyarakat akan terus ramai hingga 1 minggu pasca Lebaran. Semua petugas loket akan diaktifkan termasuk petugas layanan online agar masyarakat bisa mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan. Sangat seperti yang kita lihat sangat banyak sekali, ramai sekali. Mungkin karena selama 10 hari kita tidak buka pelayanan karena libur bersama. Namun pada hari ini juga selain ada yang mengurus KTPL, masyarakat juga sebagian ada yang melegalisir dokumen kependudukannya seperti akta kelahiran dan KK, berhubung ada pembukaan penerimaan tes Polri. Jadi, itu yang membuat pelayanan kita sangat ramai. Capil berharap masyarakat bisa memahami persyaratan dokumen saat berurusan sehingga semua dokumennya bisa selesai cepat dan tidak berulang kali ke kantor, serta memanfaatkan layanan online. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Wali Kota Padang Henry Septa melakukan sidak ke sejumlah OPD di lingkungan pemerintah Kota Padang pagi tadi. Informasi dari masing-masing kepala OPD, kehadiran pegawai di hari pertama kerja pasca libur Lebaran hampir mencapai 100%.
Hari ini merupakan hari pertama kembali bekerja setelah cuti bersama Lebaran. Pemerintah Kota Padang menggelar apel gabungan di depan Balai Kota Padang sekaligus mengecek kehadiran pegawai di lingkungan pemerintah Kota Padang. Apel gabungan dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Henry Septa dan Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar. Sementara Sekda melakukan inspeksi mendadak ke OPD lainnya. OPD yang tergabung dalam apel gabungan ini diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas BKPSDM, Dispenda, Lurah, dan Camat. Wali Kota Padang mengakui kehadiran ASN di lingkup Pemko, khususnya yang berkantor di Komplek Perkantoran Balai Kota pada hari pertama kerja mencapai 98%. ASN yang tidak hadir pada hari pertama kerja ini memiliki alasan yang dapat diterima. Wali Kota menambahkan tidak ada toleransi jika terdapat temuan ASN yang menambah libur kerja tanpa alasan yang jelas. Ya, kita mau cek. Ya, memang tadi dimulai dengan apel pagi saya bersama Bapak Wakil Wali Kota. Dan ini memang sudah keputusan dari pemerintah Kota Padang untuk kita melakukan sidak. Ya, pertama setelah libur Lebaran 1445 Hijriah pada hari Selasa 16 April 2024. Saya rasa hampir sudah 100% ya, karena ini sudah kita beritahukan kepada semua pegawai ya. Oh, jika mereka tidak hadir ya tentu mereka akan diberikan sanksi. Dan ini tahun kemarin juga seperti itu. Alhamdulillah tingkat kehadiran cukup tinggi. Wali Kota Padang menghimbau ASN Pemko untuk menjadikan hari pertama bekerja usai libur Lebaran ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat dan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 5 Februari, Jenny Bakri, TVRI Sumatera Barat. Universitas Andalas berkomitmen meningkatkan fasilitas prasarana dan akademik guna menunjang kegiatan di kampus. Salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi dengan mitra dan stakeholder. Universitas Andalas terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan di gedung auditorium UNAN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus sebagai bentuk ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi mengatakan, momen Idul Fitri ini penting memperkuat silaturahmi serta meningkatkan kolaborasi antara UNAN dengan berbagai pihak demi kemajuan Sumatera Barat ke depannya. Di samping itu, UNAN juga berkomitmen meningkatkan fasilitas, prasarana, dan akademik seperti akses yang lebih mudah ke rumah sakit UNAN dan layanan berstandar internasional, serta program pertukaran pelajar dan pengajar ke luar negeri. 35 profesor kelas dunia yang ada di Universitas di ranking 500 versi Higher Education. Untuk apa beliau datang? Untuk berkegiatan akademik di UNAN, membimbing mahasiswa, menguji mahasiswa doktor, mengadakan workshop, seminar, bahkan upgrading kemampuan akademisi kita. Ada 35. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat beserta OPD, sejumlah rektor UNAN periode sebelumnya, media dan Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar sebagai penceramah. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, selama libur Lebaran 2024 di kawasan wisata Pantai Air Manis dan Pantai Padang tercatat 0 peristiwa orang hanyut terseret ombak. Hal tersebut terjadi karena tim gabungan intens dalam pengawasan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak bermain di area yang dilarang oleh petugas. Terpantau ribuan wisatawan baik dari Kota Padang maupun luar Kota Padang masih memadati Pantai Padang pada hari terakhir libur Lebaran 15 April 2024. Menghindari kecelakaan orang hanyut terseret ombak, tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, Satpol PP hingga PMI Padang melakukan pengawasan intens kepada wisatawan agar tidak melewati batas mandi-mandi yang ditetapkan. Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Padang Albana mengatakan, berbeda dari tahun sebelumnya, pada momen libur Lebaran tahun ini di kawasan Pantai Padang dan Pantai Air Manis tercatat 0 peristiwa orang hanyut terseret ombak. Tim gabungan baik di Pantai Air Manis dan Pantai Padang terus intens dalam mengawasi dan membatasi para wisatawan untuk melakukan aktivitas di air sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Para wisatawan juga telah meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas berenang di titik yang dilarang oleh petugas. Kita dari Pemko Kota Padang untuk pengawasan pada hari Lebaran tahun ini kita lebih intensif untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat keramaian seperti di Pantai Padang dan di Pantai Air Manis. Untuk kecelakaan sini dong? Untuk kecelakaan, untuk saat ini laporan dari kita dari Pantai Air Manis dan yang kita standby di Pantai Padang, kita zero kecelakaan saat ini. Belum ada laporan yang signifikan lah dari. Pengawasan seperti apa yang dilakukan? Kita melakukan pengawasan dari pagi dan kita terus mengimbau untuk agar tidak mandi-mandi ke arah yang jauh dari pantai. Dan selalu dikontrolkan setiap anggota di setiap titik. Walaupun kita keterbatasan personel, tetap kita lakukan secara maksimal. Sementara itu, puncak kunjungan ke Pantai Padang terjadi pada hari Minggu 14 April 2024 dengan jumlah pengunjung lebih kurang 10.000 orang. Demikian laporan Rede Jayus, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, selama libur lebaran, pemerintah Kota Padang menerima keluhan dari masyarakat terkait sampah berserakan di sejumlah objek wisata dan medan jalan. Wali Kota Padang Henry Septa mengakui pada saat libur lebaran mendapatkan pengaduan melalui hotline terkait sampah yang tidak diangkut di median jalan dan sampah yang berserakan di sejumlah objek wisata. Menanggapi hal ini, Wali Kota langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, untuk melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah. Diakui Wali Kota Padang, volume sampah di Kota Padang memang mengalami peningkatan selama momen libur lebaran. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah meningkat hingga 10% dibandingkan dari hari biasanya. Rata-rata volume sampah perharinya 640 ton. Saat libur lebaran, jumlah angkut sampah menjadi 800 hingga 900 ton per hari. Hal ini disebabkan banyaknya aktivitas di objek wisata dan meningkatnya mobilitas masyarakat selama lebaran. Sampah yang mendominasi merupakan sampah rumah tangga. Menanggulangi persoalan sampah, pemerintah kota langsung menurunkan tim kebersihan untuk membersihkan sampah di objek wisata dan menambah jumlah ritase dalam pengangkutan. Pemerintah kota meminta masyarakat dapat disiplin membuang sampah pada tempatnya dan pedagang diharapkan bisa meletakkan sampah dengan baik dan tidak membuangnya di sembarang tempat agar lingkungan terjaga bersih, indah, dan nyaman. 5 Febri, Juni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Selain itu, saudara, kunjungan wisatawan ke objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota meningkat hingga 125% lebih selama musim libur lebaran. Peningkatan tersebut masih didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Provinsi Riau. Kunjungan selama libur lebaran tersebut mencapai 25.000 wisatawan, sementara hari biasanya berkisar 500 hingga 1.500 wisatawan. Sekitar 25.000 wisatawan dari berbagai provinsi di Indonesia berkunjung ke objek wisata Lembah Harau di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota selama libur lebaran 1445 Hijriah atau tahun 2024. Jumlah kunjungan itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan kunjungan pada hari biasanya yang hanya mencapai 1.500 orang. Di hari terakhir libur, objek wisata yang terkenal dengan keindahan lembah itu didatangi wisatawan baik menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 maupun bus pariwisata. Ramainya wisatawan yang datang 2 hari pasca lebaran berdampak banyak bagi masyarakat sekitar, mulai dari mereka yang membuka usaha berjualan oleh-oleh maupun usaha penginapan. Jumlah kunjungan kami memperkirakan itu kenaikannya hampir ya, rata-rata di atas 125% sampai 150% dari kondisi kunjungan biasa. Perkiraan itu dalam 4 hari, 5 hari sampai hari ini itu sekitar 25.000 sampai 30.000 kunjungan. Yang hari biasanya itu kisaran 1.500 dan hari ini itu perkiraan masing-masing hari itu kalau kita bagi itu sebanyak 5.000 kunjungan. Wisatawan yang datang ke Lembah Harau tidak saja wisatawan dari berbagai provinsi di luar Sumatera Barat, namun juga wisatawan dari kabupaten kota di Sumatera Barat. Karena lebaran biasanya kerap dimanfaatkan untuk membawa sanak saudara perantau berlibur ke objek wisata. Tingginya kunjungan wisatawan ke Kabupaten 50 Kota tidak saja ke Lembah Harau, namun juga ke berbagai objek wisata lainnya di Kabupaten 50 Kota, diantaranya ke objek wisata Kapalo Banda di Nagari Taram. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya penjualan makanan tradisional sagut bakar meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Anak si Mida, cucu Tek Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincin stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing ko. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet lah diet. Insya Allah, anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini. Imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi maksudnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang meminta pemerintah kota untuk terus meningkatkan kebersihan di sepanjang ikon wisata Kota Padang. Selain memberikan masukan, para wisatawan juga mengapresiasi pemerintah Kota Padang karena memberikan layanan gratis kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang. Para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Padang sangat mengapresiasi pemerintah Kota Padang yang menggratiskan para wisatawan untuk berwisata ke ikon wisata Kota Padang. Wisatawan menilai tindakan Pemko Padang sangat bijak dalam menggait para wisatawan ke Kota Padang karena sejumlah objek wisata pantai di daerah lain memberikan tarif masuk untuk para wisatawan. Meski demikian, para wisatawan memberikan masukan dan meminta pemerintah Kota Padang tetap meningkatkan kebersihan pantai dari sampah serta memperbanyak tempat sampah agar sampah-sampah dari wisatawan dan pedagang tidak bertebaran sembarangan di kawasan Pantai Padang. Wisatawan juga meminta Pemko Padang untuk meningkatkan fasilitas umum seperti kantong-kantong parkir dan menegaskan fungsi jalan serta trotoar dipergunakan untuk peruntukan yang tepat. Cukup bagus untuk menambah peminat orang datang ke Pantai Padang gitu kan, peminat. Di beberapa daerah lain bayar ya Pak ya? Iya, ada bayar
pakai tiket gitu kan. Apa masukannya ke pemerintah untuk Pantai Padang? Kedepannya Pantai Padang ini bisa kebersihan diutamakan. Kebersihan. Wisatawan berharap dengan meningkatnya kebersihan dan sarana prasarana di Pantai Padang bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi ke Kota Padang yang bisa berefek terhadap perekonomian masyarakat. Demikian laporan Redo Jayus, Mantai TVRI Sumatera Barat. Meningkatnya kunjungan wisata pada momen libur Lebaran 2024 di Pantai Padang memberikan dampak kenaikan omset yang signifikan kepada pelaku usaha rental sepeda listrik. Selama libur Lebaran ini, para pelaku usaha mengaku bisa meraup untung sekitar 2 juta rupiah per harinya. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pantai Padang pada momen libur Lebaran 2024 memberikan dampak kenaikan omset kepada pelaku usaha di sepanjang Pantai Padang. Salah satunya pelaku usaha rental sepeda listrik. Pemilik rental sepeda listrik Pantai Padang mengaku sejak hari Lebaran kedua hingga libur Lebaran terakhir, omset mereka naik secara signifikan dari hari biasanya. Selama libur Lebaran, pemilik rental sepeda Pantai Padang ini bisa meraup uang lebih kurang 2 juta rupiah per harinya. Berbeda dari hari biasanya yang hanya meraup Rp90.000 per harinya. Para rental sepeda listrik di Pantai Padang memberikan tarif penyewaan sepeda sebesar Rp25.000 sampai Rp40.000 selama 30 menit. Bagi wisatawan yang ingin memakai listrik untuk berkeliling, wisatawan Pantai Padang. Jauh lah, kalau Lebaran ini mungkin bisa jutaan, tapi kalau hari awal kayaknya nggak sampai. Nggak sampai. Ini dapat dirasakan sejak kapan? Sejak Lebaran kedua, karena Lebaran pertama kan hujan. Iya, jadi sampai sekarang rame ya? Iya. Sementara itu, perental sepeda listrik berharap pemerintah Kota Padang juga membuat jalur khusus bagi sejumlah permainan yang ada di Pantai Padang agar tidak mengganggu para pejalan kaki di sepanjang trotoar Pantai Padang. Demikian laporan Redo Jayus, Mantai TVRI Sumatera Barat. Buayan Kaliang, ayunan tradisional Minangkabau, meriahkan pesta pantai di objek wisata Pantai Gandoriah, Pariaman. Ayunan yang diputar menggunakan tenaga manusia ini masih diminati pengunjung saat musim Lebaran. Wahana Buayan Kaliang sangat identik dengan kota Pariaman. Pasalnya, permainan tradisional ini sangat mirip dengan komedi putar, selalu hadir setiap libur Lebaran di objek wisata pantai Kota Tabui tersebut. Begitu juga pada momen Piaman Barayo 2024, pengunjung bisa menemukan Buayan Kaliang di beberapa titik di kawasan Pantai Gandoriah. Pengunjung dari kalangan anak-anak dan orang dewasa yang didominasi para perantau antusias menaiki ayunan tradisional tersebut. Untuk bisa menaiki dan menikmati ayunan Buayan Kaliang, para pengunjung hanya mengeluarkan uang Rp5.000. Para pengunjung sudah bisa berayun menikmati keindahan objek wisata Pantai Gandoriah dari ketinggian, di samping juga menguji adrenalin. Pemilik Buayan Kaliang mengaku meski di lokasi objek wisata banyak ayunan yang modern, namun tidak mempengaruhi minat dari pengunjung untuk menaiki ayunan Buayan Kaliang tradisional. Dalam sehari, pemilik Buayan Kaliang bisa mendapatkan uang Rp1.500.000. Kalian ini kan permainan tradisional, sama permainan yang nggak ada mesinnya kan, ini pakai tenaga manusia. Kemintaan masih tinggi, sama Jika Anda berlibur ke Pariaman, tidak ada salahnya untuk mencoba ayunan Buayan Kaliang tradisional Minangkabau ini. Dari Kota Pariaman, Abdul Syaril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, omset pelaku UMKM di kawasan wisata Mapadegat, Kecamatan Sipora Utara menurun. Sepinya jumlah kunjungan wisatawan menyebabkan aktivitas jual beli di pondok kuliner mati suri. Sebagian besar warung yang berjejer di kawasan wisata Mapadegat tampak tutup karena sepinya pengunjung. Salah seorang pedagang usaha kuliner di kawasan wisata Mapadegat, Riris, menyampaikan selama 1 bulan terakhir pendapatan di warungnya mengalami penurunan. Selama Lebaran, warga di Sipora Utara banyak yang mudik atau berwisata ke daerah dan spot wisata lainnya. Pada hari biasa ia bisa mendapatkan penghasilan Rp70.000 hingga Rp100.000, dan hari Minggu saat pengunjung ramai mencapai Rp150.000. Beberapa menu makanan yang dijual di kawasan wisata Mapadegat seperti lotek, soto, dan mie rebus. Kemudian aneka minuman seperti es campur dan lainnya.
Sepinya pengunjung memaksanya harus banting setir berjualan takjil di tempat strategis lainnya pada bulan Ramadan. Hal ini senada yang disampaikan pedagang lainnya bahwa selama Lebaran minus pendapatan, sehingga harus berjualan keliling karena sepinya pengunjung yang datang. Sementara itu, jika dibandingkan saat pergelaran Festival Pesona Mentawai, pendapatan UMKM di kawasan wisata Mapadegat bisa mencapai Rp1 juta per harinya. Sehingga pedagang di lokasi wisata tersebut berharap upaya stakeholder terkait meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan menyediakan berbagai wahana permainan dan menggelar banyak event untuk menghidupkan ekonomi dan UMKM masyarakat. Kalau semenjak dari bulan puasa Lebaran ini sangat menurun penghasilan kami, masyarakat yang pedagang kecil dekat pariwisata ini. Pedagang di sini kami minta pariwisata ini supaya dimajukan lagi, dibentuklah seperti permainan anak-anak atau yang lain-lain lah, supaya pengunjung hadir terus setiap hari ataupun tiap minggu ya. Diadakanlah acara sharing-sharing di sini. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, penjualan oleh-oleh tradisional meningkat saat Lebaran seperti sagun bakar. Makanan berbahan dasar kelapa dan tepung tersebut banyak dibeli dan dipesan perantau yang pulang ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Makanan jenis sagun bakar menjadi makanan tradisional yang banyak dibeli pemudik saat pulang ke kampung ke Sumatera Barat. Peningkatan penjualan terlihat dari banyaknya pesanan yang diterima sejak beberapa hari terakhir menjelang berakhirnya masa libur Lebaran 1445 Hijriah. Sagun bakar banyak dipesan perantau asal Riau, Jambi, Medan, Jakarta, serta Bogor untuk dibawa dan dijadikan oleh-oleh bagi sanak saudara maupun teman-teman mereka di perantauan. Hingga saat ini, sagun bakar masih diolah secara tradisional dengan cara dibakar atau dipanggang menggunakan kayu dan sabut kelapa. Peningkatan pesanan sagun bakar biasanya selalu terjadi saat momen libur Lebaran. Kenaikan bahkan bisa mencapai 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Kebanyakan kalau ibu orang datang ke sini aja, ada yang kalau kirim ke Padang, kadang-kadang ada yang ke Jakarta. Selain enak dan gurih, sagun bakar dijadikan sebagai oleh-oleh karena makanan ini memiliki daya tahan yang cukup lama. Kue tradisional sagun bakar saat ini dijual Rp105.000 per kilogram. Cemilan ini tidak menggunakan bahan pengawet. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Lokasi wisata Puncak Gunung Ketapang yang berlokasi di Kota Calang, Aceh Jaya, salah satu favorit warga untuk menghabiskan waktu saat sore hari. Di lokasi wisata ini, para pengunjung bisa menikmati pemandangan indahnya suasana pantai dan sunset. Ribuan warga dari berbagai pelosok di Provinsi Aceh memadati lokasi wisata Puncak Gunung Ketapang, Aceh Jaya. Lokasi wisata ini berada tidak jauh dari pusat kota Calang, terletak di pinggiran pantai Desa Ketapang, Kecamatan Kroeng Sabe. Warga kemari untuk menikmati indahnya suasana pantai dan pemandangan sunset atau matahari terbenam saat jelang senja. Ramai pengunjung ini pun membuat arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kemacetan. Salah seorang pengunjung yang berasal dari Banda Aceh, Zul Herman, mengatakan pemandangan puncak Gunung Ketapang Aceh Jaya memiliki keindahan yang memukau. Bahkan pemandangan alamnya tak kalah dengan lokasi wisata yang berada di luar Aceh. Supaya dikembangkan lagi lah, dikembangkan lagi, ditata lebih bagus lagi. Karena jarang-jarang gempa kayak gini ya. Di sini apa selain makan, apalagi yang bisa abang lihat di sini? Pemandangannya bagus, kalah Bali lah. Untuk menarik para pengunjung berkunjung ke tempat ini, pemerintah setempat diminta untuk terus membenahi berbagai fasilitas, sehingga ke depan terus menjadi salah satu favorit warga untuk berkunjung ke Aceh Jaya, baik akhir pekan maupun libur panjang lainnya. Dari Aceh Jaya, demikian laporan Musliadi, TVRI melaporkan. Saudara, lokasi wisata air terjun satu-satunya di Pulau Simelu yang berada di Desa Putrajaya, Kecamatan Simelu Tengah,
ramai dikunjungi wisatawan lokal untuk mengisi libur lebaran. Lokasi wisata air terjun ini dipenuhi pengunjung untuk bisa berwisata meskipun fasilitas di tempat wisata ini masih minim. Wisata air terjun yang berada di Desa Putrajaya, Kecamatan Simeulue Tengah menjadi destinasi bagi wisatawan lokal di Simeulue untuk mengisi hari libur terutama pada libur lebaran. Lokasi wisata ini ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk bisa menikmati keindahan air terjun yang menjadi satu-satunya saat ini lokasi air terjun di Kabupaten Simeulue. Meski tempat wisata ini masih minim fasilitas yang disediakan, namun tak menyurutkan minat dari masyarakat untuk bisa datang ke lokasi wisata selain wisata pantai yang ada di Simeulue. Salah seorang pengunjung yang datang ke lokasi wisata air terjun, Dedi Sartana, berharap agar potensi tempat wisata seperti ini bisa dikembangkan di waktu yang akan datang. Ya baik, kalau menurut saya air terjun di Putrajaya ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Simeulue dan merupakan satu-satunya. Namun di sini kita lihat bahwa penataan fasilitas maupun dari segi kebersihannya, sehingga diharapkan ke depan dengan jarak yang mungkin tidak terlalu jauh dari kota, diharapkan ke depan wisata air terjun ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dirinya menambahkan, selain menjadi satu-satunya wisata air terjun saat ini yang berada di Simeulue, potensi yang dimiliki untuk dapat menarik wisatawan lokal untuk datang ke air terjun Putrajaya. Dari Simeulue, Al-Ashab, TVRI melaporkan. Pantai Tanjung Kerasak, Kecamatan Tukak Sadai menjadi salah satu pilihan masyarakat Tobwali untuk menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarga. Selain cukup dekat dari kota Tobwali, panorama alam yang disuguhkan Pantai Tanjung Kerasak tidak kalah menarik dengan wisata pantai yang ada di daerah Bangka Belitung lainnya. Beginilah terlihat para warga bersama keluarganya duduk santai di pantai sambil menikmati makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang di Pantai Pelangi, Pedawa, Puntung, Aceh Timur. Salah seorang pengunjung pantai mengatakan bahwa dirinya bersama keluarga sengaja datang di akhir libur Idul Fitri membawa anaknya untuk berenang di pantai tersebut. Salah satu pengelola pantai mengatakan bahwa untuk libur akhir pekan di Idul Fitri memang sangat meningkat penjualan tiket masuk ke pantai. Diperkirakan ada ribuan tiket yang habis terjual. Di pantai ini juga ada permainan banana boat dan juga perahu yang harganya sangat terjangkau oleh masyarakat. Adik ipar, adik, ponakan, mama, kakak. Kemari ngapain aja Bu? Ada apa aja di sini? Di sini ada permainan wahana banana. Apa lagi? Ada es kolak durian. Ia berharap agar tempat wisata ini bisa dikelola dengan baik dan teratur, bahkan para penjualnya juga agar ke depan lebih ramah lagi. Di lokasi ini juga terlihat personel dari Polres Aceh Timur sedang melakukan pengamanan arus agar di lokasi tempat wisata tidak terjadi kemacetan. Dari Aceh Timur, demikian laporan Said Maulana, TVRI melaporkan. Lokasi pemandian Long Aceh Besar dipadati ratusan pengunjung dari berbagai daerah. Meski jarak tempuh tergolong jauh dari pusat kota Banda Aceh, namun tidak menyurutkan semangat para wisatawan untuk menghabiskan liburan Idul Fitri di lokasi wisata ini. Berjarak 1,5 jam perjalanan darat dari kota Banda Aceh menuju Gampong Pedeng, Kecamatan Long Aceh Besar, tidak sulit untuk menemukan lokasi pemandian ini. Di hari libur Idul Fitri kali ini, pemandian ini juga penuh sesak. Aliran air deras dan segar dengan pemandangan bebatuan gunung alami yang disuguhkan alam memupus semua penat selama durasi perjalanan. Salah seorang pengunjung asal Banda Aceh, Norman, menyebutkan dirinya berkunjung bersama keluarga sejak pukul 8 pagi menuju lokasi. Dirinya mengaku merasa cukup puas dengan kondisi alam yang ditemui. Namun menurutnya sejumlah fasilitas masih perlu banyak dibenahi, terutama mandi cuci kakus atau MCK yang harus menjadi perhatian pengelola. Mungkin karena minggu terakhir libur kali ya. Tempat-tempat pemandian, tempat-tempat wisata, terutama tempat pemandian di Aceh Besar ini ramai, padat pengunjung. Anak-anak, orang tua menikmati suasana libur selepas Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.
Wah, dari pagi jam 8. Dari pagi jam 8 mungkin karena masih dalam perjalanan semua belum begitu ramai ya. Begitu sudah jam 11 ke atas sudah ramai dia. Tidak kurang dari 1.500-an pengunjung berdatangan dan berasal dari Aceh Besar, Banda Aceh maupun kawasan Mulaboh, Aceh Barat dan sekitarnya hingga sore hari ke objek wisata ini. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.